selama 60.000 tahun, menolak kontak dengan dunia luar. Mereka malah membalasnya dengan hujan panah ke arah kapal. Beberapa saat kemudian, dia ditemukan tewas dikarenakan tubuhnya dipanah oleh Halo guys, aku Adifa, kembali lagi di channel Kritinfo. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian selalu update video terbaru dari kami. Guys, bertambahnya tahun pasti dunia ini selalu merefresh kehidupan. Hingga sampai saat ini kita sudah berada di era modern. Ya bisa disebut juga saat ini sudah instan banget. Teknologi udah berkembang pesat, kayak apa-apa tuh jadi mudah. Mau pesen makanan tinggal order lewat GrabFood, mau ngobrol sama doi, mau chattingan tinggal bisa lewat WhatsApp, telepon, video call, nggak kayak dulu tuh harus ke telepon umum yang pakai koin, ke wartel, atau enggak minjem telepon temen. Sebagian manusia pasti merencanakan masa depan dan inovasi terbarunya. Namun di balik itu semua, ada juga beberapa manusia yang masih menerapkan kebiasaan masa lalu. Istilahnya tradisinya masih sangat kental lah ya. Sebagai contoh, di zaman sekarang ini ternyata masih banyak loh daerah-daerah yang mempunyai suku-suku unik. Nah, suku yang dimaksud di sini adalah suku atau kelompok etnik yang berada di daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Pokoknya itu mereka tinggalnya di pedalaman banget deh, yang nggak ada listrik, nggak ada jaringan internet, masih memakai alat-alat berburu. Kadang juga mereka masih memakai bahasa yang hanya dimengerti oleh sesama sukunya saja. Kira-kira apa sih dan di mana aja sih? Penasaran kan? Langsung yuk kita lihat. Yang pertama, suku Sentinel. Suku Sentinel adalah suku yang paling terisolasi di dunia. Mereka tinggal di Pulau Sentinel Utara, Kepulauan Andaman, India. Mereka sudah tinggal di Kepulauan Sentinel Utara selama 60.000 tahun. Pulau Sentinel Utara ini memiliki luas daratan sekitar 14.700 hektar, dikelilingi oleh laut dan sebagian besar wilayahnya berupa hutan. Diperkirakan masyarakat suku Sentinel ini berjumlah 400 orang dengan perbandingan 1:2. Jumlah laki-laki lebih banyak dibanding jumlah perempuannya. Mengapa mereka disebut suku yang terisolasi? Karena sejak tahun 1970, para antropologi sedang berusaha memperkenalkan modernisasi kepada mereka. Tapi sayangnya masyarakat Sentinel ini tetap menolak kontak dengan dunia luar. Bahkan ketika antropologi meninggalkan hadiah dan sejumlah bahan makanan untuk suku Sentinel, mereka malah membalasnya dengan hujan panah ke arah kapal. Seiring berjalannya waktu, suku Sentinel terus menutup diri sehingga membuat pemerintah India memutuskan untuk meninggalkan Sentinel dan tidak lagi mencoba memperkenalkan modernisasi kepada mereka. Pernah ada suatu kejadian, pada saat itu ada turis dari Amerika, namanya John Chow. Nah, si John Chow ini menginjakkan kakinya ke Pulau Sentinel. Baru saja dia ngelangkahin kaki di pulau itu, beberapa saat kemudian dia ditemukan tewas dikarenakan tubuhnya dipanah oleh suku Sentinel. Gak hanya si John Chow ini, ternyata ada juga loh korban-korban lainnya. Yaitu pada tahun 2016 lalu ada 2 orang nelayan India yang telah menjadi korban karena mencoba mendekati Pulau Sentinel Utara. Ada juga Raj dan Pandit Tiwari. Jadi mereka lagi cari kepiting lumpur di pulau itu. Tiba-tiba suku Sentinel datang dan langsung menyerang mereka. Hingga tewas mereka berdua itu. Pokoknya mereka benar-benar agresif banget deh. Bahkan si suku Sentinel ini tuh gak membiarkan petugas untuk mengambil tubuh si Raj dan Pandit. Malah mereka terus memanah helikopter dan kapalnya petugas tersebut. Kejam sekali ya guys suku Sentinel ini. Mereka jadi benar-benar menutup diri dari dunia luar. Lalu bagaimana cara mereka bertahan hidup? Jadi guys, suku Sentinel ini nggak suka bercocok tanam. Mereka nggak suka lah tuh menanam padi, menanam ubi, menanam singkong. Pokoknya yang berbau bercocok tanam mereka nggak suka. Mereka sukanya berburu di hutan dengan panah yang suka mereka bawa. Biasanya nih mereka ngumpulin tanaman dari hutan, berburu hewan, mancing ikan, tiba-tiba pulang bawalah tuh makanannya. Pokoknya mereka tuh seperti hidup di zaman batu lah. Dan faktanya nih, suku Sentinel ini suka banget sama buah kelapa. Biasanya mereka pakai untuk berbagai macam keperluan. Pokoknya buah kelapa itu akan diolah oleh mereka. Yang kedua ada suku Surma. Salah satu suku di Afrika yang masih memegang teguh tradisinya adalah
Suku Surma. Suku Surma berada di Afrika, tepatnya di sekitar Danau Turkana dan Lembah Omo di selatan Ethiopia. Nah, sebuah suku ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu suku Mursi, suku Suri, dan suku Mekan. Suku Mursi dan suku Suri memiliki kesamaan dalam budaya dan mereka mempunyai keunikan tersendiri. Bagi kedua suku tersebut, kecantikan merupakan hal yang sangat penting. Mereka juga mempunyai takaran kecantikan menurut suku mereka. Para wanita di sana akan dibilang cantik apabila mereka mempunyai bibir dengan ukuran yang lebih besar. Nah, ukuran yang lebih besar ini bukan seperti bibir-bibir seksi para artis dan model Hollywood. Bukan guys, bukan seperti itu. Tapi bibir yang dimaksud adalah meletakkan piring dengan ukuran antara 4 hingga 25 cm yang terbuat dari tanah liat atau kayu. Jadi ditaruh di bawahnya sini guys. Dan pertanyaannya, bagaimana cara meletakkan piring sebesar itu di dalam bibir manusia? Jadi, para gadis yang baru pubertas, usianya tuh sekitar 15 atau 16 tahun, ditarik atau dilubangi bibirnya yang bagian bawah oleh ibu mereka. Kalau tidak ada ibunya, biasanya oleh wanita lain yang ada pada suku tersebut. Nah, pasti ada luka dong di dalam bibirnya. Lalu lukanya itu didiamkan hingga agak lebih baik. Baru deh lukanya disumbat dengan potongan kayu hingga benar-benar sembuh. Kalau sudah sembuh, piringnya dapat diletakkan di bawah bibir mereka yang sudah diluka itu. Nah, untuk ukuran piringnya pun bertahap dari yang kecil hingga yang besar. Tradisi pelat bibir ini dianggap sebagai lambang kekuatan dan harga diri wanita. Kemudian ada juga tradisi kalau yang abang-abang ingin menikahi gadis Mursi, pria itu harus berasal dari keluarga yang kaya. Ia harus menyerahkan mas kawin berupa 40 ekor sapi bila menikahi wanita dengan ukuran piring kecil yang ada di bibirnya itu, dan 60 ekor sapi untuk wanita dengan piring besar. Nah, maka dari itu tradisi ini didukung oleh kedua orang tua gadis tersebut, dan para gadis di sana semakin besar juga semakin ingin memperbesar ukuran piringnya agar mas kawinnya juga semakin besar. Yang terakhir yang pengen banget aku bahas, namanya itu suku Himba. Masih di benua Afrika, kali ini ada suku Himba atau suku merah. Jadi mereka adalah suku asli Namibia Utara. Populasi suku Himba ini diperkirakan sekitar 50.000 orang. Suku Himba juga terkenal banget di mancanegara. Bahkan katanya wanita suku Himba ini adalah wanita yang paling indah di Afrika. Suku Himba mulai dikenal pada awal abad ke-16. Pada saat itu mereka belum disebut Himba karena masih bergabung dengan suku Herero. Pada akhir abad ke-19, Namibia terus dilanda wabah yang menyerang sapi. Akibatnya sebagian ternak Herero pun mati dan terjadilah krisis pangan. Suku itu pun pindah ke selatan dan menjelajahi berbagai daerah untuk bertahan hidup. Namun beberapa anggota memutuskan tinggal di suatu tempat dan di saat itulah terjadi perpecahan dalam suku. Muncullah tuh suku Himba namanya. Para wanita suku Himba suka mengoleskan krim merah bata di kulitnya. Jadi para gadis ini mulai memakainya kalau sudah cukup dewasa dan bisa merawat diri sendiri. Jadi krim merah bata ini terbuat dari tumbukan batu hematit yang dicampur mentega lalu dipanaskan dengan asap. Krim ini bisa melindungi kulit dari radiasi sinar matahari, juga untuk menjaga kelembapan kulit dan mencegah tumbuhnya rambut di badan. Biasanya lapisan merah bata ini digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang boleh pakai itu hanyalah perempuan. Wanita suku Himba meyakini bahwa hanya dengan menggunakan krim ini, tubuh mereka akan tetap bersih tanpa harus mandi dengan air. Gak hanya pada tubuh saja guys, jadi wanita suku Himba ini juga menggunakan krim merah di bagian rambutnya. Caranya, yang pertama-tama rambutnya tuh harus dibentuk kepang dulu. Setelah dikepang, baru deh diolesin sama krim bata itu. Nah, kepangan yang mereka buat juga ada maknanya. Bagi wanita yang belum menikah, kepangan rambutnya akan dibagi menjadi 2. Sedangkan untuk wanita yang sudah menikah, mereka akan membagi kepangan rambutnya dalam jumlah yang lebih banyak. Hal ini juga berlaku untuk para pria di suku Himba. Bagi pria yang belum menikah, rambutnya akan dibentuk tanduk pada kedua sisinya. Sedangkan pria yang sudah menikah, mereka hanya diperbolehkan untuk menutup rambutnya dengan menggunakan penutup kepala dan tidak perlu mengubah bentuk rambutnya. Guys, di samping semua keunikan suku Himba, ternyata para wanita Himba ini juga tidak diperbolehkan membersihkan tubuhnya dengan air. Bahkan mencuci baju dengan air pun tidak boleh. Yang diperbolehkan menggunakan air hanyalah kaum laki-lakinya. Kaum wanita hanya diperbolehkan mandi dengan asap untuk menjaga kebersihan tubuhnya.
Pasti bau banget guys. Caranya adalah beberapa arang yang membara ditaruh dalam sebuah mangkuk kecil bersama dengan dedaunan herbal. Biasanya daun dan ranting pohon Comipora namanya. Setelah asapnya naik, mereka akan membungkuk di atas mangkuknya dan tubuh mereka mulai berkeringat karena panas. Makanan yang mereka makan adalah sebuah bubur yang terbuat dari tepung. Biasanya mereka menggunakan tepung jagung, tapi ada juga yang memasak tepung mahangu atau millet mutiara. Nah, nama pangan ini sangat populer di Namibia karena tetap bisa tumbuh di tanah yang kurang subur. Tiap hari mereka makan bubur guys, kadang sesekali juga mereka makan daging kalau ada pesta pernikahan. Jadi cuman di acara ya tertentu aja dia makan makanan enak. Nah, suku Himba ini menyembah dewa yang bernama Mukuru. Mereka berkomunikasi dengan api. Asap yang naik ke langit akan dianggap sebagai perantara komunikasi dengan leluhur yang kemudian akan berinteraksi langsung dengan dewa. Jadi disalurkan seperti itu guys. Nah guys, itu dia 3 suku teraneh di dunia versi Creatinfo. Masih banyak suku-suku di berbagai sudut dunia dan masing-masing mereka pasti mempunyai keunikan tersendiri. Termasuk negara tercinta kita ini, Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, tradisi, dan suku bangsa. Banyak banget yang bisa kita explore dari Indonesia. Nah, menurut kalian next video aku bakal bahas tentang suku-suku di Indonesia kali ya? Coba deh kalian komen di bawah. Selesai sudah cerita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah stay nonton video aku sampai habis. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Jangan lupa guys, mantengin terus channel Creatinfo karena kita akan memberikan info-info menarik untuk kalian. See you di next video. Bye!